Tafsirul suratil insan, tafsir surat al-insan. Sebutkan di sini wahiyah makiyah. Ini termasuk surah makiyah. Artinya diturunkan oleh Allah sebelum Nabi SAW hijrah. Anna Rasulullah disebutkan hadis dalam Sahih Muslim. Sungguhnya Rasulullah SAW karena ada beliau yang membaca di sholat subuh pada sholat subuh yaumul Jumat pada hari Jumat. Alif Lam Mim Tanzil itu surat As-Sajdah. Wahal ata ala insan dan surat hal ata ala insan. Ini yang dibaca oleh beliau membaca di rakaat kedua sholat subuh hal ata ala insan. Kita juga suka dibaca, tetapi tidak sekaligus itu dibaca berkali-kali. Karena kalau dibaca sekaligus kepanjangan, potong-potong saja. Demikian juga dalam hadis lain disebutkan Qoro'ah hadis surah Rasulullah, anna Rasulullah semuanya Rasulullah SAW telah membaca surah ini, Al-Ata insan. Jadi biasa dibaca pada salat subuh di sini disebutkan dalam hadis Sahih Muslim. Nah, kemudian ini tafsir surah Al-Insan. Hal ata ala insan. Bukankah sudah datang kepada manusia itu waktu dari waktu satu saat dari waktu yang belum bisa disebut. Jadi belum berbentuk apa-apa. Ya kita ini berasal dari sel sperma dan sel zigot dan sel ovum gitu yang nanti bercampur keduanya menjadi zigot. Di sini Allah berfirman, yaqul ta'ala mukhbiran anil insani annahu awjadahu ba'da alam yakun syai'an madhu yuzkar. Allah berfirman mengabarkan perihal manusia insan. Nah, insan juga ini penyebutan penyebutan manusia di Quran itu bermacam-macam. Sudah pernah sebetulnya saya jelaskan, tapi sekarang nggak apa-apa saya jelaskan lagi ya. Ada penyebutan insan, karena kita suka lupa. Diingatkan lagi. Insan itu adalah sebutan manusia, tapi kaitan dengan persoalan mentalnya. Itu dekat dengan kata nisyan. Nisyan itu lupa, suka lupa manusia. Dan khoto, suka berbuat kesalahan. Ya, itulah manusia itu memang seperti itu. Sering suka lupa berbuat kesalahan. Sebutan insan itu lebih dekat dengan mentalitas manusia yang suka lupa. Insan sebutnya. Kemudian penyebutan kedua di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan Bani Adam. Bani Adam itu adalah anak cucu Nabi Adam. Ini penyebutan yang berkaitan dengan kesejarahan. Manusia itu kan suka mempelajari sejarah, suka ingin tahu leluhurnya, suka ingin tahu keturunannya. Dan di kita itu begitu kan, siapa kakeknya, siapa terus sampai yang bisa dipelajari sampai 7 turunan biasanya yang kita kenal dalam istilah bahasa kita. Nah, suka menjejar. Demikian juga suka mempelajari sejarah asal usulnya siapa manusia itu, yaitulah Nabi Adam alaihissalam kan asal usulnya. Sehingga penyebutan dalam Al-Quran manusia disebut Bani Adam, anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang ketiganya penyebutan manusia di Al-Quran itu dengan istilah Bashar. Bashar itu adalah Kul innama ana basyarun seperti yang surat Al-Kahfi kan katakanlah oleh wahai Nabi Muhammad bahwa aku ini adalah bashar, basyarun mislukum yuha ilayya. Seperti kalian juga aku ini Nabi Muhammad itu persis seperti kalian. Artinya Nabi Muhammad itu bukan manusia, tapi Nabi itu adalah manusia seperti kalian. Sama saja. Nabi Muhammad juga adalah Nabi manusia, hanya beliau diberikan wahyu itu keistimewaannya. Tapi jasadnya dalam arti satu waktu beliau lapar juga kalau tidak makan. Beliau juga sekali-kali jalan ke pasar, sekali-kali perlu nikah juga, kan? Memiliki anak, kalau dicubit sakit, kalau dilempar batu berdarah-darah seperti waktu perang Uhud kan Nabi berdarah-darah juga sama seperti kalian. Itu menyebutkan bahwa Bashar itu adalah manusia seperti kita ini yang ada jasadnya.
jasadnya, yang jasad itu terbuat dari tanah dan apabila dipotong akan berdarah, apabila kedinginan ya di musim dingin kedinginan, kalau di tempat yang kering kepanasan dan sebagainya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, sama saja sudut kita. Bashar itu penyebutan Allah. Kemudian yang ketiganya, yang keempatnya penyebutan Allah di dalam Al-Quran itu An-Nas. An-Nas itu manusia dalam pengertian makhluk sosial. Manusia itu tidak bisa hidup sendirian, perlu temannya yang lain. Sulit, tidak ada manusia yang hidup sendirian. Bagaimanapun hidup di hutan, tetap aja sekali-kali perlu datang ke kota juga, seperti orang Baduy. Orang Baduy juga mereka berkelompok juga, gitu kan. Tapi sekali-kali datang juga ke Jakarta jualan madu kan, ada orang Baduy. Atau kadang-kadang ke Bandung juga misalnya, walaupun mereka dengan jalan kaki. Artinya mereka butuh orang lain juga, tidak mungkin hidup sendiri. Apa disebut An-Nas? An-Nas itu artinya makhluk sosial yang perlu berkumpul, tidak mungkin hidup sendirian. Nah, ini di dalam surah Al-Insan ini namanya juga Al-Insan, gitu. Tapi nanti di satu waktu disebut surat An-Nas, ada surat An-Nas juga kan ayat surat ke-114. Jadi penyebutan manusia dilihat dari berbagai sudut pandang, beragam manusia itu. Di sini Allah menyebutkan manusia dari sisi mentalnya, al-insan. Mereka waktu itu diciptakan dari Allah yang belum bisa disebutkan. Apa? Ya karena belum punya nama setidaknya kan. Baru diberi nama itu kalau sudah jadi manusia, sudah jadi orang. Hal atau alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Belum bisa disebut. Inna khalaqnal insana, sesungguhnya kami menciptakan manusia min nutfah. Nah, nutfah itu kita terjemahkan sel sperma. Amsyaj artinya akhlak, akhlak itu yang bercampur. Jadi tidak mungkin manusia itu hanya dari perempuan saja atau tidak mungkin dari laki-laki saja. Mesti terjadi percampuran antara sel sperma, sel laki-laki dengan sel perempuan. Ada juga yang tanpa ada sel laki-laki yaitu Nabi Isa alaihissalam. Itu lain persoalan. Luar nalar, luar nalar itu adalah untuk memperlihatkan bahwa yang menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan itu adalah Allah. Nah, demikian juga Allah Maha Kuasa menciptakan laki-laki dan manusia itu tidak perlu ada laki-laki dan perempuan. Dari perempuan saja bisa. Tetapi itu adalah keistimewaan, kekhususan hanya untuk memperlihatkan bahwa Allah juga Maha Kuasa untuk melakukan itu. Tetapi secara kausalitas, hukum sebab akibat, mesti terjadi percampuran di muka bumi ini. Tidak ada yang tidak terjadi manusia tanpa percampuran sel laki-laki dan perempuan. Semua melalui proses percampuran sel laki-laki dan perempuan. Kecuali Nabi Isa, Nabi Adam, dan Siti Hawa itu adalah kekhususan untuk memperlihatkan kemahakuasaan Allah saja. Jadi supaya kita sadar tidak jadi begitu saja kita keluar dari belah batu misalnya jadi manusia, tidak. Itu ada proses panjang. Nah, proses panjang itu tidak mungkin terjadi kecuali ada yang memprosesnya. Siapakah itu yang memprosesnya? Itulah Allah. Siapa lagi? Kalau orang ateis itu tidak meyakini gitu. Mereka gimana ya? Otaknya tidak memahami bahwa sebetulnya proses penciptaan kita ini tidak mungkin ujung-ujung, tetapi melalui rangkaian proses yang panjang. Sehingga jadilah manusia. Demikian juga pada saat kematian, tidak mungkin selesai begitu mati, selesai saja urusan. Masih ada proses panjang, pertanyaan dan pertanggungjawaban. Jadi sebagaimana awal penciptaan melalui proses panjang, demikian juga setelah kematian akan melalui proses juga. Tapi orang ateis itu tidak begitu meyakini. Ya biarin saja itu cara mereka berpikir. Minut patin amsyad itu ma'ur rajuli wa ma'urul mar'ati, yaitu air yang berasal dari laki-laki dan air yang berasal dari perempuan. Idza jatama'a, apabila bercampur, apabila berkumpul, wahtala dan bercampur, sumayan takilu ba'du min turin ila turin. Terjadilah proses.
percampuran itu sel laki-laki dan perempuan. Kita tahu sel ovum itu satu. Nah, sel laki-laki itu yang kita dikeluarkan, dipancarkan dari kita laki-laki itu berjuta-juta banyak gitu kan Pak. Tetapi yang bisa membuahi ke sel perempuan itu hanya satu. Jadi kita ini adalah orang-orang yang berkompetisi. Jadi sejak awal saja sudah berkompetisi kita itu hidup. Nah, tidak semua kalau jadi, wah itu jadi kembaran, jadi banyak kan seperti kucing lahir sekaligus empat. Wah, repot itu. Walaupun di kita juga ada yang di kita hanya satu saja sel laki-laki itu juga mungkin bisa menjadi dua, tiga kembar itu kan. Apalagi kalau semuanya menjadi, wah, tidak mungkin. Sehingga dalam hal ini mengapa poligami itu hanya laki-laki yang dibolehkan dan tidak perempuan? Coba pikirkan saja, Pak. Kalau kalau laki-laki punya 4 istri, berhubungannya itu dengan 4 istri. Jelaskan nasabnya ya. Bapaknya jelas percampuran antara laki-laki dan perempuan itu pasti bisa diidentifikasi. Coba bayangkan kalau perempuan memiliki 4 suami. Dari percampuran siapa bapaknya? Nggak jelas. Maka Islam tidak mengizinkan perempuan poliandri. Walaupun di negara-negara lain ada terjadi itu Pak. Di Nepal di mana yang seorang perempuan bisa memiliki laki-laki banyak. Tetapi sulit menentukan kalau terjadi percampuran itu karena dari 4 laki-laki nyampur di satu perempuan. Sehingga menentukan ini anak siapa, mana bapaknya, kesulitan. Nah, disitulah maka Islam melarang. Tapi kalau laki-laki memiliki 4 istri, tetap jelas bapaknya itu ada ini, sedangkan ibunya itulah yang dicampuri. Gitu. Tidak mungkin tidak jelas. Maka dalam ini bukan tidak adil. Itulah keadilan Allah. Kalau ada yang menyebutkan oh, itu tidak adil, justru itulah keadilan Allah. Yaitu tadi dilihat dari nasab. Kalau begitu berarti tak jelas mana bapaknya. Kalau sekarang bisa dites DNA, wah itu merepotkan. Tuh, lain lagi persoalannya. Kemudian di dalam surat Al-Mulk disebutkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah menciptakan kalian itu dalam rangka untuk menguji bala. Bala itu, pengujian kita itu bisa diuji dengan kenikmatan-kenikmatan, bisa juga diuji dengan kesulitan-kesulitan. Jadi hidup ini sebetulnya ujian. Kalau kita kan mengatakan, aduh saya sedang diuji, apa sebab sedang sakit, sakit. Tapi kalau kita sedang dapat naik jabatan, tidak pernah menyebutkan sedang diuji. Sedang diuji juga sebetulnya itu. Kita memperkenaikan pangkat, dapat ujian juga. Bagaimana menyikapi kenaikan pangkat? Apakah dia mensyukuri atau makin sombong? Kan rata-rata kita begitu. Kalau naik pangkat itu biasanya, waduh siapa saja naik. Tidak gitu kan. Jenderal-jenderal itu kenaikan itu bukan makin tunduk kepada Allah, tetapi kesombongan. Itulah liyabluwakum. Allah untuk menguji kepada kalian, memberikan bala. Jadi ujian itu, ya semua hidup kita ini ujian. Bukan sekedar pada saat kita sakit saja uji atau pada saat kita celaka. Ujian itu saat dapat nikmat juga ujian. Saat hidup ini juga ujian. Karena pernyataan Allah liyabluwakum untuk menguji ahsanu amal. Siapa yang paling baik amal? Bagaimana menyikapi ujian-ujian itu? Ada dua istilah, ada sabar dan apa? eh, Sabar dan syukur. Nah, itu dua sikap itu. Apakah dia sabar terhadap sesuatu yang menyakitkan atau dia syukur terhadap yang menyenangkan? Nah, dilihat di situ, diuji sejauh mana. Nah, tentu saja itu tergantung kita semuanya. Kualitas diri kita itu beda-beda tentu saja. Tetapi melalui saling mengingatkan begini kita diingatkan kembali seperti itu. Harus memiliki mental sabar dan syukur yang kuat.
supaya hidup ini tidak salah arah. Karena memang tujuan hidup itu ya itu, untuk diuji oleh Allah. Bagaimana sikap kita menyikapinya? Demikian juga dalam ayat-ayat yang lain Allah menyebutkan wahadainah najdain. Kami telah menunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Nah, ada jalan iman, ada jalan kafir. Silakan kita mau pilih mana. Itu tergantung kita, silakan. Itu yang disebut kemerdekaan. Kita bisa memilih. Nah, kemerdekaan itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya oleh Allah. Mengapa kamu milih kufur? Mengapa kamu milih beriman? Itu akan ditanya nanti di akhirat. Diminta pertanggungjawaban. Beda dengan binatang tidak bisa memilih. Ya sudah, pilihannya karena tidak diberi kemampuan memilih sehingga tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian di ayat berikutnya eh, ada hadis dari Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan berada dalam fitrah, dalam kesucian. Anak yang dilahirkan itu adalah suci, walaupun bapak ibunya kafir, tetap suci. Insya Allah, kalau dia meninggal masa anak sebelum balik, dia insya Allah masuk surga. Apalagi yang dilahirkan dari orang tua yang Islam. Karena kata Nabi di sini belum mauludin semuanya yang dilahirkan itu ala fitrah hatta yu'raba anhu lisanah, sehingga diirob artinya diubah-ubah oleh lingkungan itu lisannya. Kalau diubah-ubah itu oleh lingkungannya, dia bisa saja menjadi orang yang bersyukur ataupun bisa juga menjadi orang kufur. Kalau dalam hadis lain disebutkan ibu bapaknya lah yang mengarahkan apakah dia menjadi mukmin atau akan jadi kafir. Lingkungan. Di sini lebih luas lingkungan. Kalau anak itu tidak punya ibu bapak atau sudah meninggal ibu bapak, tapi lingkungan itu yang akan menjadikan dia itu syukur atau. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan, "Mamin khorijin yahruju illa bibabihi." Tidaklah dari Nabi, tidaklah ada yang keluar itu orang kecuali dari pintunya itu akan melihat dua hal. Penglihatan biadihimul malakun, dia akan melihat malaikat, waruyatu biadi syaitonin, dan penglihatan kedua dari syaitan. Sebagaimana kita ketahui hidup kita ini kan sebenarnya ada penyerta, ada jin korin. Setiap kita ini memiliki jin korin. Demikian juga setiap kita juga ada malaikatnya juga yang menyertai. Sehingga jumlah jin dan malaikat itu jauh lebih banyak dari jumlah manusia. Walaupun tidak kelihatan. Jadi kalau ada yang mengajak-ngajak perbuatan buruk, itulah bisikan. Ada yang suka membisik ke telinga kita gitu. Itulah bisikan dari setan. Tapi kalau yang suka mengajak ke perbuatan baik, itulah bisikan dari malaikat. Walaupun hati kita juga tetap ada, pikiran kita juga bisa memilih, memilah. Tetapi dorongan dari pihak luar juga tetap ada. Itu bisa kita rasakan lah. Ada yang kecuas-kecuis gitu kan. Ada yang kita sebetulnya cenderung melakukan perbuatan ini, tetapi ada semacam dorongan lain untuk memilih yang ini. Itu tentu pihak luar itulah jin ataupun malaikat di dalam diri kita. Siapa yang paling kuat tergantung kepada kepribadian kita lagi ujung-ujungnya. Kemudian disebutkan fa'in kharaja lima yuhibbullahu ittabu al malak biruyati. Kalau dia mengerjakan apa yang Allah cintai, maka berarti dia mengikuti petunjuk malaikat. Alam yajal tahta rujatil malaki hatta yarji'a ila baitihi. Maka dia terus mengikuti bisikan malaikat sampai dia kembali ke rumahnya. Tapi kalau dia keluar untuk mengerjakan yang Allah murkai, maka berarti dia ikuti petunjuk setan. Maka dia terus akan mengikuti petunjuk setan sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi kalau kita keluar rumah itu gitu kan macam-macam orang itu. Kita juga bisa macam cenderung seperti kalau ada sesuatu yang tergeletak, ada emas batangan misalnya di depan kita, kita sedang jalan. Nah itu gimana sikap kita? Tidak ada orang lihat, kita ambil.
disakukan saja. Ya itu pilihan kita. Kita bisa memilih mau diumumkankah kepada orang atau mau dimiliki sendiri. Tergantung kita. Kalau kita mau memiliki sendiri ya boleh supaya cepat kaya dijual lah emas. Tapi kalau kita sebagai yang beriman, ini lukotoh, barang temuan. Barang temuan itu memang harus diumumkan sampai waktu tertentu. Kalau tidak ada yang mengaku, boleh kita miliki. Tapi kalau selama waktu tertentu, katakanlah selama 1 tahun, nanti ada yang memiliki. Tentu harus dengan bukti-bukti kepemilikan, tidak ujuk-ujuk juga. Menunjukkan KTP dan sebagainya. Ada administrasinya juga. Kemudian disebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad, a'adzakallahu min imarati subha. Memohon perlindunganlah engkau dari pemerintahan yang bodoh. Kemudian ditanyakan nama imaratu subha, apa yang disebut pemerintahan yang bodoh itu? Umara'u yaqulu min ba'di, yaitu pemimpin-pemimpin yang akan ada setelah aku, la yahtaduna bihidayah. Dia tidak mengikuti petunjuk sebagaimana petunjukku, kata Nabi di sini. Wala yatasannamuna bisunnati, dan dia tidak mengerjakan sunnah-sunnahku. Paman sodaqahum bikadbihim, siapa orang yang membenarkan dengan kebohongan pemerintah-pemerintah palsu itu dan menolong mereka terhadap qaulul faulaika laisu minni, maka dia tidak termasuk golonganku, kata Nabi. Walastu minhum, dan aku pun tidak termasuk dari mereka. Wala yuradduna ala khodi, dan mereka tidak bisa mendatangi telagaku. Siapa orang wa man lam yusaddiqhum, siapa orang yang tidak membenarkan terhadap kebohongan mereka, walam yu'nihim, dan tidak menolong mereka ala dzulmihim, terhadap kezaliman mereka, faulaika, maka mereka itulah yang termasuk golonganku dan aku juga termasuk mereka. Nah, ini segera sudah terjadi di kita ya, soal pemerintahan. Nah, banyaklah itu kejadian-kejadiannya. Apakah kita membenarkan kepada kebohongan penguasa dan kita memilih terhadap kebohongan penguasa, kan 2 kali pemilu tuh, 2014, 2019. Apakah kita memilih? Nah itu akan diminta pertanggungjawabannya juga oleh kamu. Yang suka bohong kok dipilih jadi pemimpin misalnya. Nanti kita akan diminta pertanggungjawaban. Setidaknya dengan memilih itu kita menolong dia supaya jadi pemimpin. Tidak boleh. Kemudian disebutkan, hai Ka'ab, innahu, sungguhnya la yadkhul jannah, tidak akan masuk surga lahun nubita min suhtin. Tidak akan masuk daging yang tumbuh dari suh. Suh itu ya barang-barang haram dan tidak diridhoi Allah. An-naru aulabi. Nerakalah yang paling utama bagi dia. Ya Ka'ab, hai Ka'ab, an-nasu, manusia itu ada dua ghodian, ada dua macam. Pamubta'um nafsihi, pamubtikuha. Orang yang membeli dirinya, kemudian dia eh, memerdekakan dirinya. Dan orang yang membeli dirinya, maka terus dia itu eh, maksudnya di penjara di dalam dirinya. Nah, artinya manusia itu ada dua macam, kata Nabi. Ada orang yang mampu membebaskan dirinya sehingga merdeka bisa menyembah kepada Allah. Tapi ada orang yang membelenggu dirinya terus di dalam kesesatan. Silakan pilih. Kemudian di ayat berikutnya, Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ir. Sesungguhnya kami telah menjanjikan untuk orang-orang kafir salasil, rantai-rantai, chain, rantai-rantai, wa aglalan, dan belenggu-belenggu, wa sa'iro, dan juga sa'ir, neraka sa'ir. Disebutkan di sini. Kemudian Allah juga menyebutkan perihal ganjaran bagi orang-orang yang baik. Innal abroro, semuanya orang-orang yang baik-baik. Al-abror itu yashrabuna, akan minum mereka itu min ka'sin, dari kas yang campuran itu kafur. Nah, ini istilah-istilah yang kita belum kenal, ini istilah surga.
Alladzi mujaliha wal abrar, yaitu yang dicampur min kapna kapur wa ainun yashrub biha al-muqarrabun. Itulah mata air yang dari sana orang-orang yang didekatkan kepada Allah akan meminumnya. Aina yashrabu aina aina yashrab biha ibadullah yufajjiruna tabjira. Mata air yang dari sana hamba-hamba Allah akan meminumnya dengan dipancarkan sesuka hati mereka. Wallahu alam, mungkin disebut dibuat air mancur dan sebagainya. Pokoknya bisa dilakukan engineering, gitu. Bisa dilakukan rekayasa sesuka hatinya. Mau dipancarkan ke kanan ke atas bebas. Di sini kata-kata yufajjirunaha tabjiro. Mereka memancarkan terhadap matahari itu tabjiro dengan sepancar-pancarnya. Suka-suka mereka. Apa sebab? Yufuna bin nadri. Karena mereka itu dahulu waktu di dunia. Mereka itu menyempurnakan nadar-nadar mereka. Ini nadar itu hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Nadar apapun. Misalnya kita kalau berhasil mau puasa 3 hari. Itu harus dilaksanakan wajib. Puasa nadar. Atau nadar lain, saya mau bersodakoh, mengeluarkan harta kalau tercapai ini. Nah, itu juga harus disempurnakan. Hukumnya diwajib kalau nadar itu. Walaupun sebelumnya tidak ada kewajiban itu. Tetapi kalau kita berjanji untuk menunaikan apabila berhasil satu hal, kita sembuh dari penyakit, saya akan sodakoh misalnya. Itu harus ditunaikan. Nah, ini sama seperti kata Allah di sini, yupuna bin nadri. Mereka itu adalah menyempurnakan nadar-nadar mereka. Wa yakhafuna, dan mereka juga takut dengan satu hari yang keburukannya itu merata. Jadi ini kita menjelaskan bencana. Kalau sekarang kemarin kan kita lihat bencana itu berita di Sumatera. Di Sumatera juga bukan satu provinsi, beberapa provinsi ya. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga beberapa provinsi lain itu sudah demikian menghebohkan beritanya. Alhamdulillah di kita walaupun ada hujan tidak terjadi bencana. Tetapi mungkinkah terjadi di kita juga? Mungkin saja itu bisa terjadi. Nah, itu bencana baru lokal di daerah Sumatera itu sudah menghebohkan polisi, presiden, dan juga orang-orang di Jakarta itu mengirim bantuan ke sana. Coba kalau di seluruh Indonesia terjadi bencana, bingung kirim kemana itu. Dan mungkin terbatas juga bantuan itu. Sehingga mungkin hanya teman-teman tertentu. Nah, itu nanti di sini sebutkan mustatiro yang merata di mana bencana pada saat terjadi kiamat. Yang terjadi di Bandung, terjadi juga di Garut, terjadi juga di Tasikmalaya, terjadi juga di perjalanan antara keduanya, gunung-gunung hancur dan sebagainya. Sehingga tidak bisa ditolong lagi, sudah hancurlah semua kalau harus terjadi kematian. Nah, itu orang-orang yang beriman itu takut tidak mau mengalami seperti itu. Jadi lebih baik mati saja. Terjadi kiamah yang demikian dahsyat. Pada saat kiamah itu tidak menghendaki kita menyaksikan proses kiamah. Karena boro-boro menghadapi proses kiamah, bencana saat ini saja yang sifatnya lokal juga merepotkan. Kan? Kita juga di mana-mana ada beberapa seperti di Salman bisa membuka posko sumbangan. Beberapa stasiun TV juga membuka posko sumbangan untuk menyumbang orang-orang yang kena bencana. Nah, apakah kita akan menyumbang? Terserah kita juga. Nah, artinya kita juga diikutkan, disibukkan dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Apakah kita akan menyumbang atau tidak? Terserah kita, tetapi setidaknya pikiran kita jadi disibukkan dengan permintaan-permintaan itu. Tentu yang harus menyumbang itu adalah kita yang tidak kena bencana. Tetapi itu bencana solidaritas sebagai sesama sebangsa setanah air. Artinya kita juga kena juga. Itu lokal, apalagi kalau itu menyeluruh di semua tempat terjadi. Nah, di sini sifat-sifatnya orang tadi itu wayut imunat to'ama, memberi makanan terhadap yang dicintainya, miskinan ke orang miskin, wayatiman dan ke anak yatim, asiro dan juga kepada
tawanan-tawanan perang. Ini memberi makan. Ini Al-Quran menyebutkan, banyak menyebutkan. Sehingga di kita juga ada Jum'ah berkah. Ada Ahad pagi ini juga ada makanan juga. Itu bukan semata-mata menyajikan makanan eh, begitu ramai, tapi ada dorongan dari Al-Quran. Sehingga mudah-mudahan jadi ibadah bagi para ibu. Tentu sekali lagi kita mengaturkan terima kasih kepada para ibu yang telah menyediakan dan juga kepada para bapak yang mendorong supaya terjadi pembagian makanan. Walaupun makanan itu tidak disajikan hanya untuk yang kekurangan saja, bagi siapapun juga boleh berjumpa. Dan juga pada pagi ini siapa saja yang hadir di sini boleh gitu kan. Nah, ini sesuai dengan semangat Al-Quran ini. Wayut imunat to'ama, dan mereka pernah memberikan makanan atau jadi kalau mau bersedekah juga silahkan Pak. Kalau mau memberikan makanan. Kemudian miskinan kepada orang miskin, wayatiman kepada anak yatim, muasiro dan kepada tawanan perang. Nah, tentu kalau kondisi sekarang mungkin kita tidak ada tawanan perang, sehingga tidak menjadi objek dari pemberian makanan. Tapi kalau ada orang yang begitu juga silakan. Nah, kemudian di sini menyatakan inna manut imukum, sesungguhnya kami memberikan makanan kepada kalian itu liwajillah, hanya karena Allah. Nah, ini yang tidak gampang itu Pak. Kadang-kadang kita ingin dinilai oleh orang sebagai penyumbang-penyumbang, sebagai donatur, sebagai munfik misalnya ya. Sebagai munfik yang memberikan sumbangan kepada penyelenggaraan makan. Siapa penyumbangnya? Nah, memang tetap dibuat laporan. Laporan itu bukan apa-apa untuk supaya penyelenggaraan ini bisa dipertanggungjawabkan dan benar, tidak terjadi korupsi. Kan cenderung orang itu, kita itu menyimpang di mana-mana itu. Bukan hanya di Bandung saja, para pejabat di Jakarta itu banyak melakukan penyimpangan dalam bentuk korupsi. Nah, supaya korupsi ini bisa dikawal, maka kita buat laporan. Juga di masjid kita dibuatkan laporan keuangan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengawal supaya tidak terjadi penyimpangan. Demikian juga penyelenggaraan makan Jumat itu ada laporannya. Mungkin bapak-bapak semua belum pada tahu bahwa itu dibuatkan laporannya, ada laporannya. Supaya tidak terjadi penyimpangan. Jangan sampai terjadi korupsi oleh siapapun. Nah, salah satu cara untuk mengawasi supaya tidak terjadi korupsi harus dibuat laporan keuangannya dan terbuka untuk diakses siapapun. Nah, di kita juga di masjid per 3 bulan dibuat laporan keuangan. Itu bukan apa-apa, dalam rangka pertanggungjawaban supaya kalau ada yang salah silakan tegur, kan, luruskan kita, jangan sampai ada penyimpangan. Di hadapan manusia juga akan dipertanyakan, apalagi nanti di hadapan Allah. Jadi itu adalah bagian dari bentuk pertanggungjawaban. Dan begitu dalam dunia manusia dimanapun kan harus dibuat laporan-laporan itu. Nah, kadang-kadang dibuat window dressing, itu, laporan palsu. Wah, itu bisa juga dibuat. Nah, tapi insya Allah di masjid itu jujur lah. Walaupun terjadi kebohongan ataupun tidak mengerti, itu karena kita bingung saja, mungkin tidak dicatat secara sempurna. Mungkin juga itu. Jadi apa yang kita laporkan itu benar. Sehingga mungkin bisa diakses siapapun oleh jemaah masjid. Sengaja kita buat seperti itu. Kemudian disebutkan wayud imunat tadi ya, memberikan makanan. Kami tidaklah memberikan makanan kepada kalian kecuali untuk memperoleh liwajillah, untuk ridho Allah. La nuridu bikum jaza'a wala syukura, dan tidak mengharapkan balasan dari kalian dan juga ucapan terima kasih. Gak apa-apa. Walaupun sebetulnya ucapan terima kasih itu perlu juga diucapkan sekali-kali. Jadi para penerima sedekah itu perlu mengucapkan, perlu mendoakan akan para penerima, termasuk di sini
Jum'ah dan sebagainya, silakan doakan orang-orang yang menjadi munfik atau donatur. Karena begitu di dalam surat Al-Taubah, kan. Jadi apabila diberikan sesuatu, maka doakanlah yang memberikan, yang memberi itu. Tentu berdoa ke hadapan Allah, walaupun tidak didengar oleh yang memberinya, juga silakan didoakan. Kemudian inna nakhofu, sesungguhnya kami khawatir terhadap Tuhan kami, yauman pada suatu hari amusan yang pada hari itu bermuka masam, muram, gitu kan. Komtoriro, demikian juga banyak kejadian-kejadian yang menyesakkan. Jadi, orang-orang yang seperti itu, itulah nanti akan dibalas oleh Allah dengan muka yang berseri-seri dan kegembiraan. Dan dibalas oleh Allah wajajah mimma sabaru jannata wa hariro. Allah membalas mereka dengan apa yang pernah dahulu mereka sabar, dengan balasannya surga dan kain sutra. Nah, kain sutra untuk di dunia ini dilarang untuk dipakai oleh laki-laki. Itu ada hadisnya, walaupun ada yang mempersoalkan. Ya boleh, ada juga yang tidak setuju, silakan saja. Tapi berdasarkan hadis-hadis itu, untuk laki-laki tidak boleh pakai emas dan juga tidak boleh kain sutra selagi di dunia ini. Karena nanti itu akan menjadi pakaian kita, insya Allah, di surga. Jadi kalau bagi perempuan boleh, silakan pakai emas, silakan pakai sutra. Bagi laki-laki sebaiknya tidak menggunakan kain sutra. Itu yang sering itu sarung itu Pak, sarung terbuat dari sutra. Suka ada tulisan Sutra Samarinda itu. Itu nggak tahu betulkah tulisan Sutra Samarinda itu bahwa kainnya sutra itu hati-hati, jangan dipakai. Lebih baik kasihkan kepada perempuan saja. Karena kalau betul-betul sutra sebaiknya jangan dipakai walaupun itu sarung. Karena bagi laki-laki jangan menggunakan kain sutra. Demikian juga emas. Nah, itu dipakai cincin dulu waktu tunangan, tukar cincin. Hanya simbolis saja boleh, tapi jangan dipakai terus. Kasihkan saja kepada anak perempuan maupun pada istri kita lagi. Atau dijual sajalah. Terserah mau diapakan. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik sebutkan begini. Man nadharu ayuti Allah fayutihi wa man nadharu ayyasi Allah fala yasihi. Siapa orang yang bernadar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka silahkan taatlah kepada Allah. Tapi siapa orang yang nadar untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka sebaiknya jangan dikerjakan itu maksiat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, di dalam hadis lain disebutkan wa yatrukunal muharramati allati nahum anha khifatan min su'il hisabi yaumal ma'ad. Dan mereka meninggalkan apa-apa yang diharamkan yang Allah telah melarang mereka dari mengerjakannya karena takut keburukan perhitungan pada hari kembali nanti. Tentu pertimbangan kita mengapa tidak mengerjakan, sebetulnya kita mampu mengerjakan kemaksiatan. Kita mampu berjinah, bisa juga gampang jinah. Tapi tidak kita kerjakan karena kita takut perhitungan nanti di hadapan Allah itu akan menjadi penyesalan dan sebagainya. Lebih baik tinggalkan. Lakukanlah ketaatan. Taat itu salah satunya cara dengan nikah. Itu dengan nikah itu tidak disebut jidah lagi, tetapi itu halal. Silahkan untuk melakukan hubungan suami istri. Boleh. Kemudian di dalam ayat Al-Quran Ali Imran 92 sebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian semua akan sampai kepada kebaikan sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian sukai. Nah, infak dari barang-barang yang kita sukai. Selama ini kalau kita infak itu kan dari barang-barang bekas ya, umumnya kita yang sudah tidak terpakai pakaian baru dikasih. Kita tidak yang infak begitu beli dari toko langsung diinfakkan itu pakaian. Jarang-jarang ada. Mesti yang dikeluarkan itu yang sudah tidak terpakai lagi.
Demikian makanan juga, makanan yang hampir pasti baru disedekahkan. Padahal seharusnya makanan yang baru dimasak boleh juga sedekahkan bagi kepada yang lain. Nah, menurut Al-Quran begitu. Belum lan tanah, ini kata lan itu artinya apa? Nafi lil istiqbal, meniadakan masa yang akan datang. Artinya diartikan dalam bahasa kita tidak akan pernah sampai kepada kebaikan sampai kalian menginfakkan dari harta yang kalian sukai, cintai. Silakan berinfak dari yang masih baru-baru, dari yang masih kita cintai. Nah, itu sekali lagi tergantung keimanan. Tidak gampang. Kita punya rumah dijadikan wakaf misalnya. Ada tidak yang berani begitu? Oh, mikir-mikir dahulu. Karena itu sedang kita sukai. Tetapi kalau kita berani melakukan itu, wah hebat. Tidak gampang. Disebutkan dalam hadis lagi ya, di sini. Abdul sodakoti anta sodako wa anta sahihun syahihun ta'amul gina wa tahsyal pakro. Sebaik-baik sodako itu adalah engkau sodako pada saat engkau dalam keadaan sehat. Dalam keadaan kita sedang pikir, sedang senang terhadap barang tersebut. Dan menginginkan kita kaya amala al-gina dan takut fakir. Nah, itu tetapi kita keluarkan sodako. Itu sodako yang terbaik. Ini kadang-kadang baru sodako kalau sudah sakit, gitu kan? Kalau sudah sakit, aduh takut mati, segerakan keluarkan sodako. Ya itu juga boleh-boleh saja. Tetapi nilainya tidak akan sebaik pada saat kita sehat. Maka karena itu, kalau kita mau sodako, selagi kita masih hidup, gitu. Jangan sudah mati baru sodako. Oh, itu tidak jadi itu sodako. Gitu. Jangankan kita setelah mati, pada saat sakit aja nilainya berkurang. Kalau mau sodako, sodakolah saat kita masih segar bugar seperti ini. Dan kita menginginkan harta tersebut, kita mencintainya, itu nilainya hebat. Tapi kalau sedang sakit, baru sodakoh bagi-bagi. Nah, itu juga bagus sih, boleh-boleh saja. Tapi nilainya sedikit di hadapan Allah. Menurut penjelasan dari Nabi. Silakan sodakoh. Tidak gampang ini. Wajud imunat ma'ala hubi miskin wa yatim wa yasir. Oh, sudah tadi ya. Dan seterusnya, saya kira oh, kau manusia dari yaumil qiyamah wa surur. Tadi Allah akan menjaganya dari keburukan hari itu. Artinya tidak perlu menyaksikan kedahsyatan siksaan Allah. Orang-orang itu sudah meninggal lebih dahulu. Orang-orang baik tidak perlu menyaksikan ke apa kedahsyatan hari kiamat. Kemudian di bagian akhir muttaqin fi mereka bersandar di surga itu dalam keadaan ya mungkin duduk santai gitu kan. Kalau sekarang kan ada yang santai, ada yang tidak. Nah, kalau yang di pinggir itu dinding santai biasanya. Tapi kalau yang ini kan belum tentu gitu kan. Sambil tegang juga. Tapi kalau di surga disebutkan muttaqina fi ala aroik. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan. La yarona fiha syamsa wala zamharira. Mereka tidak melihat teriknya panas dan tidak juga dinginnya cuaca. Nah, kalau di dunia ini kan kalau sekali terik-terik waktu di Saudi Arabia pada musim haji panas sekali kan sampai 40 derajat panasnya itu. Tapi di tempat yang dingin seperti di Norwegia, bagian Norwegia itu memperoleh panas matahari itu terus-terusan dalam katakanlah 6 bulan itu terus-terusan siang. Tapi 6 bulan berikutnya terus-terusan malam. Kan kalau di kita enak ya, 12 jam siang, 12 jam siang, berganti-ganti. Memang di sana juga terjadi pergantian, tetapi lama sekali. Sehingga jadwal itu harus diatur sendiri-sendiri. Kapan mau tidur, kapan mau bekerja. Itu toh tidak pernah malam, tidak pernah siang. Siang dan malam itu lama sekali. Kalau sekali lagi kita yang hidup di daerah tropis itu enak.
terjadi perubahan waktunya juga hanya sedikit, hanya dalam skala menitan saja. Seperti perubahan jadwal subuh kan sekarang misalnya pukul 4 ya, tapi kemudian nanti menjelang awal tahun itu berubah lagi menjadi setengah lima dan yang paling lama itu setengah lima lebih itu nanti. Nanti menjelang bulan September, November kembali lagi pukul 4 dan seterusnya. Itu hanya perubahannya skala menitan saja. Tapi negara lain itu jam-jaman. Kalau kita berada di negara subtropis di Amerika ataupun di Eropa ataupun di Australia itu dirubah per jam. Jadi jam itu harus diubah. Kalau sekarang misalnya pukul 6 dijadikan pukul 7 karena matahari sudah menjorot. Nah, itu betul-betul semua rumah harus mengubah jam. Kalau di kita kan tidak pernah ya. Perubahan itu hanya sebentar. Kalau di negara tropis itu begitu. Apalagi mungkin seperti tadi di Norwegia di bagian Eropa yang siangnya itu lama, demikian juga malamnya berbulan-bulan. Jadi lebih nyaman tinggal di negara tropis di Indonesia ini kita. Kemudian disebutkan di sini wadaniatan alihan dilal itu dan dekat dengan mereka itu buah-buahan. Jadi diceritakan buah-buahan di kalau di dunia ini kan akarnya ada di bawah, buahnya di atas. Tapi kalau di surga terbalik, akarnya di atas, buahnya tinggal metik. Itu ini gambaran ini. Wadaniatan alaihim dilalwa dan didekatkan untuk mengambil buah-buahan. Itu buah tadila dengan sedekat-dekatnya. Gampang mengambil, tidak perlu naik, tidak perlu pakai alat. Demikian juga bayutum alaihim bi aniyatin min fiddati wa aqwabin kana kawariro. Dan dikelilingkan kepada mereka wadah-wadah yang terbuat dari perak, gelas-gelas juga yang seolah-olah terbuat dari kaca, kaca yang terbuat dari perak. Jadi perak itu kan tidak penting, tapi di surga itu lain peraknya. Terus kalau pihak keasan karena minjanya jabila. Demikian juga digambarkan di dalam surat ini diberi jahe seolah-olah seperti jahe itu karena segar. Yang disebut sama salsabila itu kehidupan digambarkan oleh surat Al-Insan kehidupan surga itu. Kemudian juga disebutkan wa yatub alaihim wildan mukhalladun dan juga mengelilingi terhadap mereka wildan. Wildan itu anak laki-laki. Jamak tunggal itu walad dengan satu anak. Tapi kalau jamak wildan atau aulad anak-anak. Kalau perempuan waladah mukhalladun yang dikekalkan. Nah, siapakah anak-anak itu wallahu alam ya? Apakah dulu pernah hidup di dunia atau diciptakan langsung saja di surga wallahu alam. Tapi disebutkan di sini mukhalladun yang kekal. Mungkin seperti ini kita makan minum tetap dilayani seperti di kalau kita sarapan pagi di hotel sekarang juga ada hotel-hotel apalagi hotel-hotel berbintang pada saat kita sarapan pagi itu kan mesti ada pelayan yang mengambil piring bekas dari kita kemudian eh, dari meja kita disingkirkan kita bisa mengambil lagi makanan yang macam-macam. Kalau sarapan di hotel silakan. Ada yang pernah mungkin ya. Seperti itu. Nah, di surga lebih dari itu. Dan diberitakan di sini itu kekal. Kalau di hotel kan hanya sarapan pagi saja. Itu yang gratis. Tapi kalau makan siangnya juga boleh, makan malamnya juga, tapi bayar lagi sendiri. Nah, itu dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang melayani kepentingan kita. Kita butuh minta minum misalnya, langsung didatangkan. Minum susu langsung dituangkan dan diberikan kepada kita. Apapun yang kita minta selagi ada di situ diberikan. Nah, di surga juga digambarkan begini oleh Allah. Wayatubu. Ini wayatub itu tawaf artinya meladeni kita berkeliling-keliling mereka itu. Wayatubu alaihim wildan mukhalladun dan mereka bertawaf menawapi kepada mereka wildan itu anak pemuda-pemuda mukhalladun idza ra'aytahum masih tablughum masura. Dan kalau kau lihat mereka itu pemuda-pemuda itu seperti mutiara yang bertaburan. Betapa indahnya gitu kan dengan berseri-seri tidak cemberut. Kalau pelayan cemberut kan wah itu nilainya jelek. Pasti ini dengan berseri-seri.
Dan kalau engkau melihat sama ra'aita na'iman wa mulkan kabiro, melihat itu kenikmatan yang demikian besar, kerajaan yang demikian agungnya. Kalau di hotel kan hanya ya di ruangan makan saja, di restorannya saja. Tapi digambarkan di sini sebagai seolah-olah kerajaan kenikmatan yang demikian besar. Begitu indahnya. Dan tidak bosan-bosan itu yang jadi masalahnya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi, la yabuna anha hiwala. Mereka tidak akan bosan-bosan, tidak ingin pindah dari surga itu. Tetap menikmati. Kemudian digambarkan di ayat berikutnya, alihum siyabusun dusin hudrun, istabroh. Mereka menggunakan pakaian-pakaian sutra warna hijau, hudrun. Hudrun itu dalam bahasa syariah itu khodrowat, itu sayuran, karena warnanya hijau. Kalau di sini eh, itu adalah kain sutra tipis yang berwarna hijau dan kain sutra yang tebal. Demikian juga mereka menggunakan gelang-gelang, dihiasi dengan gelang-gelang, ada gelang-gelang. Jadi kalau di dunia ini sekali lagi kita tidak boleh pakai gelang atau yang terbuat dari emas. Tapi kalau terbuat dari besi, apa, dari bahan yang lain, akar itu silakan saja dipakai. Tapi yang terbuat dari emas dan perak kita tidak boleh. Karena ini menjadi pakaian, menjadi perhiasan di surga. Para penduduk surga itu diperbolehkan. Dan disebutkan di sini wasakahum rabbuhum syaraban tahura, dan Tuhan mereka itu memberi minuman kepada mereka dari minuman yang suci. Nah, ini disebutkan Allah inna hadaka lakum jazaan. Ini semua disajikan bagi kalian sebagai balasan. Artinya baru bisa memperoleh itu semua kalau kita sekarang di sini menanam dahulu. Tanamlah sejumlah kebaikan di muka bumi ini dengan yang Allah ridhoi, Allah sukai, supaya kita memperoleh balasan. Karena kehidupan kita itu adalah resiprokal. Apa yang terjadi sekarang ini akan dibalas di akhirat. Kalau di sini jelek, di akhirat juga jelek. Kalau di dunia ini baik, insya Allah balasan di akhirat juga baik. Tinggal kembali kepada kita. Tidak semua pikiran ini dimiliki oleh kita. Beda-beda di antara kita. Itu adalah kebebasan tadi manusia. Silahkan pilih saja. Saya kira itu